Selamat apa ini ya? Selamat malam. Jumpa lagi hari ini bersama KR53 Kicau Rakyat 53 ya, bareng Ana di sini masih di live Jombang Coffee Festival 2023 yang dilaksanakan di gedung DPRD Jombang. Nah, buat teman-teman yang tadi siang sudah nyimak ya, kita sudah sempat ngobrol-ngobrol bareng dengan beberapa peserta. Salah satunya dari sini lagi, kalau tadi masih peserta ya belum tahu resultnya, hasilnya. Nah, baru saja sekitar berapa menit ini ya, baru aja diumumkan dan kita baru tahu inilah the winner. Kita kasih aplaus dulu. Ya, ini adalah para pemenang hari ini lomba Open Service Manual Brewing di Jombang Coffee Festival 2023. Kita kenalan dulu nih. Inilah juara pertama kita dengan Mas siapa? Nama saya Christian, tapi biasanya kalau orang kopi panggilnya Cep. Cep. Iya. Jauh banget ya, Christian Iya. ke Cep ya. Singkatan nama panjang. Oh, singkatan nama Iya. panjang. Jadi nama panjangnya Christian siapa? Christian Effendi Putra. Christian Effendi Putra. Iya. Nama pendeknya Cep. Nama pendeknya Cep, betul. Oke. Mungkin supaya lebih diingat ya. Iya, betul. Oke, nah yang kedua ada Mas Hero. Aku nggak tahu tadi nama aslinya. Yang panjang siapa? Nama panjang asli Muhammad Yonoval. Muhammad Yunova. Hero Noval. Oh ya. Dan panggilannya Mas Hero. Ya. Sama-sama ya, kayaknya anak kopian kebanyakan gitu ya, punya nama tersendiri gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai dengan Mas Cep. Nah, what do you feel? Become the winner today. Ya, Gimana rasanya? sebenarnya nggak expect Nggak expect. karena sebenarnya berangkat ke Jombang ikut lomba ini karena saya bilang sama teman-teman sih, sebenarnya saya pengen tahu feel-nya jadi peserta. Selama ini feel-nya jadi apa? Selama ini biasanya coaching sama juri. Oh, ini turun gunung ini ya. Iya. Oke, and then gimana Dan rasanya? Ya tentunya senang, terus juga akhirnya bisa keluar kota dari Surabaya, karena kan saya di Surabaya lumayan nggak bisa ditinggal karena kerjaan. Jadi lumayan keluar kota, ketemu sama teman-teman kopi di Jombang, dan ternyata mereka sangat antusias. Bahkan mereka semangat kalau misal kayak alatmu ada yang kurang apa enggak, butuh pinjaman atau enggak, butuh bantuan apa, itu mereka sangat semangat. Saling Kayak gitu. support ya. Saling support. Oke. Bahkan yang tadi bantu saya di preparation room, saya baru kenal kemarin. Kayak gitu, tapi dia bantuin angkat-angkat, bantuin nata-nata alat kayak gitu. Jadi Berarti ke happy Jombang banget. sejak kemarin. Ke Jombang sejak kemarin. Oke, jadi awal ini tujuannya ini tadi ya, sebenarnya lebih ke dapat pengalaman, dapat Iya. jaringan baru. Betul. Expect nggak, misalnya selama ini kan mungkin jadi judges ya, expect nggak kira-kira sudah tahu kan klasifikasi atau indikator Ya. pemenang kayak apa? Paling nggak kamu lebih punya bekal lah ya. Kurang lebih tahu yang dicari seperti apa. Iya. Karena kan juga pengalaman kan. Cuman yang nggak expect juga ternyata yang saya bayangin itu bukan poin yang bikin saya menang. Tadi kan kita habis di dalam lihat score sheet nih. Iya. Ternyata yang bikin menang bukan yang saya expect. Justru kopinya berubah banget dari yang waktu saya coba dari latihan minggu lalu. Jadi coffee evaluation atau result kopinya beda. Beda banget. Jadi indikator tertinggi dari apa kalau hasil penilaian juri? Indikator tertinggi kalau tadi dari juri, yang paling tinggi ada di flavor, kemudian dapat tinggi lagi di sweetness, sama di acidity. Jadi masih ini ya, masih balance antara Masih balance. yang dideskripsikan dengan hasil resultnya ya. Nah, hasilnya bagus, tapi ternyata deskripsi saya ke juri banyak yang nggak kena. Oke. Nah, oke, kita ke Mas Hero dulu. Mas Hero, tadi kita udah hero apa hero? Hero. Hero kan? Pahlawan. Oke, my hero. Oke, kalau tadi kan siang kita sudah ngobrol-ngobrol ya, gimana motivasinya ikut lomba, kemudian mungkin ini juga pertama kali, the first time nih, kamu tadi bilang ini pengalaman pertama. Nah, setelah tadi diumumkan menjadi juara ketiga dan juga kayaknya peserta termuda ya hari ini. Nah, what do you feel? Tentunya pertama kaget dan unexpected banget sih sebenarnya. Karena tadi itu ada di hati itu kayak udah kayaknya nggak dapet deh. Akhirnya aku tinggal mau nyari keperluan buat sekolah besok kan.
Terus tiba-tiba ditelepon, Hero kamu di mana? Ini loh, dipanggil ke panggung. Dipanggil ke panggung. Ya udah, tadi buru-buru ke sini ternyata udah diwakilkan, terus akhirnya naik ke panggung. Jadi ini ya, di luar ekspektasi itu kayaknya lebih menyenangkan ya daripada kita berekspektasi tapi nggak jadi. Iya, betul. Bener kan? Betul. Lebih baik nothing tulus. Iya. Tapi hasilnya menang. Nah, tadi aku yang menarik karena aku sempat mantau juga waktu Mas Cep presentasi ya waktu di open service tadi. Yeah. Menurutku yang juga menarik itu adalah karakter, pembawaan, cara penyampaian. Itu menurut aku ya dari sisi penonton nih. Nah, kalau di Surabaya sendiri, apakah kesehariannya juga seperti itu? Ini jujur saya bukan mengada-ngada, tapi saya nggak latihan skrip sama sekali. Jadi kalau misal teman-teman latihan open service itu pasti punya skrip. Saya cuma punya poin-poinnya aja, dan saya sama sekali nggak latihan skrip. Dari minggu lalu waktu resume keterima, dinyatakan sebagai lolos sebagai peserta, itu nggak latihan skrip sama sekali. Karena sudut pandang saya jadi kaku kalau latihan skrip. Sedangkan saya di coffee shop juga sering ketemu sama orang dan ya udah enak aja gitu. Cuman bedanya mungkin kalau di sini kan kita dituntut sedikit lebih formal daripada di coffee shop. Kalau di coffee shop kan kita ketawa-ketawa kayak gitu. Lebih santai ya? Ya, tapi emang saya sendiri sih sengaja nggak latihan skrip karena pinginnya emang natural aja sih. Natural ya. Natural aja. Apa adanya aja, betul. ngalir gitu ya. Kalau Mas Heru sendiri gimana? Latihannya memang kayak ada skripnya atau latihan gimana? aku pakai skrip karena apa ya? Mungkin kebiasaan dari dulu kan. Pengalamanku itu selain aku di open service ini dulu pernah jadi kayak MC di acara. Jadi udah kebiasaan kalau ada gini pakai skrip. Anak rajin ya. Beda sama saya. Beda. Atau ini karena sudah merasa senior, hafal di luar kepala ya. Nah, kalau Mas Cep sendiri, ada nggak pressure tersendiri ya? Karena selama ini jadi judges, artinya orang pasti berekspektasi, masa jadi judges, jadi peserta kalah. Ada nggak pressure seperti itu waktu tadi ikut lomba? Awalnya ada, waktu mau daftar ada. Soalnya kan mikir kayak mungkin sekarang kan juga kemarin bulan lalu kan saya juri juga di Galaxy Mall, event yang skalanya regional tapi menuju ke nasional. Sedangkan yang di sini kan kita bisa bilang ini acara regional. Awalnya kepikiran kayak iya ya kalau menang sih oke. Lah terus kalau kalah ya opo. Cuman rusak reputasi. Iya, rusak ini reputasi. Cuman setelah dipikir-pikir menurut saya juri dan peserta ini kapabilitasnya berbeda. Juri dituntut untuk jago di sensori, di lidahnya kan. Kemudian bagaimana dia evaluasi kopi yang disajikan. Sedangkan kalau peserta kadang mereka nggak perlu jago sensori karena bisa ngetim sama roster, ngetim sama coachnya mungkin untuk dibantu bikinin skrip untuk sensori. Jadi buat saya ini dua hal yang beda dan ya saya juga senengnya ternyata bisa dibilang ada beberapa yang juga senior ternyata. Iya. Nanti diwawancarai aja. Ada beberapa ya? Iya, ada beberapa yang menurut saya senior, beberapa kali ikut kompetisi juga dan ya saya dapat kebagian lihat mereka latihan kayak gitu. Padahal mereka mintanya lumayan nemu lawan seimbang lah ya. Bukan lawan seimbang sih, tapi kayak apa ya? Kayak lihat rutinnya mereka, workflow-nya mereka itu buat saya kayak ternyata harus seperti ini pergerakannya. Kamu bisa belajar dari mereka juga ya. Kayak gitu. Itu beda banget sama juri, beda banget. Makanya saya juga akhirnya ya udahlah berangkat kayak gitu. Kalau tantangan dan kesannya yang lebih menarik menurut Mas Cep, lebih enak jadi peserta atau jadi juri? Tantangannya yang lebih menarik nih. Nah, ini. Teman-teman saya tahu gitu. Saya waktu bulan lalu jadi juri, saya ngomel-ngomel pengen jadi peserta. Karena jadi juri itu susah banget karena kita nggak cuma sekedar kasih skor, tapi kasih komentar. Kenapa kok mungkin dikasih nilai 7, dikasih 6? Kita harus tahu komentarnya secara detail. Harus bisa mempertanggungjawabkan. Betul. Ya. Jadi ibaratnya peserta dikasih skor sheet, nggak perlu tanya, dia udah tahu. Misal kenapa kok 6 skornya, kenapa kok 7 kayak gitu. Itu peserta udah harus tahu. Tapi kemarin waktu nyoba-nyoba terus ternyata H-1 untuk lomba kayak gitu dengan saya yang tahu saya nggak pakai skrip kayak gitu tuh kayaknya kok enak jadi juri ya. Kayak gitu ada kesusahannya sendiri-sendiri sih. Tapi dua-dua asik sih.
untuk next masih pingin jadi peserta atau udah deh ini sudah berhasil, paling nggak sudah membuktikan diri sendiri udah berhasil, takut juga kalau ikut next ternyata nggak berhasil. lebih aman jadi juri deh, atau masih tertantang ini berhasil mungkin di Kediri atau di Surabaya sendiri masih pengen tertantang untuk menjadi peserta? Sebenarnya masih pingin dalam artian kan kita tahu skor sheetnya kita nih, tertantang untuk memperbaiki. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi emang saya pinginnya berkarirnya sebagai juri. Oke. Kayak gitu. Lebih menjanjikan ya. Oke Mas Heru sendiri. Nah ini adalah menurutku pengalaman yang cukup bagus ya. Pertama kali ikut dapat juara. Nah ada plus minusnya sih. Plusnya mungkin ini sesuatu yang membanggakan ya, proses awal yang dilakukan. Tapi tantangannya ketika next kamu ikut lagi dan gak berhasil, itu mungkin ada sedikit beban lebih ya. Gimana menurut Mas Heru? Jadi kalau pengalaman gue ini memang benar-benar wow sih. Cuman untuk next ini masih bingung mau lanjut atau enggak, karena ini waktu aku daftar itu agak plan sebenarnya. Enggak ya, ikut enggak ya. Ragu-ragu. Iya, kan kata orang kalau misalnya udah jebur ya jebur aja gitu. Nah ini mau udah jebur kok pengen mentas gitu. Sudah basah harus nyemplung sekalian. Jadi untuk next event masih bimbang mau ikut lagi atau fokusin ke sekolah. Jadi belum ada plan sama sekali nih kedepannya mau terjun terus ke dunia barista atau konsen dulu deh ke edukasi, gimana kedepannya? Kalau orang tua sendiri bilangnya fokus dulu ke sekolah. Nanti kalau misalnya udah kuliah bisa mungkin part time atau sambil lomba bisa. Karena masih SMA ya. Oke. Nggak apa-apa nanti part time di Grey Sufi boleh. Sambil podcastan tentunya. Nah, ini mungkin sesi terakhir ya untuk pertanyaan terakhir. Yang terakhir apa sih motivasi atau pesan buat teman-teman di sana mungkin yang hari ini sudah ikut tapi belum berhasil. Pastinya kita juga memberikan apresiasi secara keseluruhan ya, bagaimana effort mereka dari rumah harus prepare-nya yang menurutku dari pagi sudah pada ribet tuh bawain alat segala macam dan biayanya enggak murah juga. Nah, apa sih mungkin pesan buat teman-teman yang hari ini sudah ikut tapi belum berhasil, apa yang disampaikan? Kopi ini dinamis. Kalau buat saya kopi ini dinamis. Yang sering menang juga belum tentu jago. Karena kalau kita bilang dunia kopi, karena saya dari 2017 saya nyemplung di industri ini dan sebenarnya bukan masalah menang kompetisi atau enggak, tapi bagaimana ketika kita bekerja sebagai barista atau mungkin sebagai pelaku industri kopi yang lain, itu kita profesional. Itu yang jauh lebih penting. Lomba ini cuma sekedar mungkin ya batu lompatan atau mungkin kita membangun personal branding kita, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita di kedai kopi, kita serve customer itu seperti apa. Jadi bukan masalah jago atau enggak. Ya itu. Bagaimana waktu keseharian kita itu kita seperti apa. Itu jauh lebih penting. Oke. Jadi itu ya, yang terpenting adalah konsistensi dan juga dedikasi ya terhadap tanggung jawab menjadi seorang barista atau roastery atau apapun itu ya. Oke, terima kasih Mas Cep dan Mas Heru, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang belum berhasil atau teman-teman yang ingin mencoba menjadi seorang barista atau mengikuti kompetisi seperti ini apa? Kalau dari saya itu jangan down buat teman-teman yang mungkin udah lama nyemplung di dunia perkopian, terus kok lihat saya yang baru nyemplung terus dapat nomor. Sebenarnya kalau orang tua sama saya itu sependapat, kopi itu subjektif. Jadi penilaian setiap orang itu nggak sama. Jadi ada yang suka kopi ini tapi nggak suka kopi ini. Jadi bisa aja kemungkinan judgesnya itu menemukan rasa yang unik dalam kopi ini dan beberapa judges nggak menemukan rasa yang unik dari ini. Itu mungkin sih. Sama mungkin kalau dari saya itu karena ini open service kan presentation, jadi aku cukup pede kalau di presentation karena udah ada pengalaman public speaking yang
dulu-dulunya. Jadi mungkin kalau misalnya open service itu mungkin lebih banyak ngomong di depan banyak orang sih. Karena itu penting banget. Karena aku bukannya aku ngejudge, tapi menurutku beberapa orang itu sedikit kaku banget gitu, kurang ngeflow, terlalu baku banget. Jadi, atau karena sudah ada skrip akhirnya terpaku banget ya, jadi kurang natural ya. Kan aku lomba ada skrip, tapi aku nggak melulu fokus ke skrip itu. Jadi skripnya itu aku ambil poin-poin. Jadi cuman beberapa kata, dan waktu aku di stage aku itu ngembangin kata-katanya sendiri. Lebih banyak improve ya. Oke, kayaknya hari ini yang pakai bahasa Inggris satu-satunya ya kayaknya ya. Yang menang. Oke, terima kasih Mas Cep dan juga Mas Hero. Semoga di sini adalah awal yang baru, awal yang bagus untuk memulai karir kedepannya, walaupun tidak selalu jadi jaminan, paling enggak ini menjadi bekal awal ya untuk terjun ke dunia industri kopi, menjadi seseorang yang berdedikasi tinggi dan menjadi lebih baik lagi. Ya, itulah tadi Sobat KR53 obrolan kita bareng the winner of Open Service Manual Brewing di Jombang Coffee Festival 2023. Saya Ana yang memandu Anda kali ini, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.